tidak pernah menyia-nyiakan perintahnya Allah, itu malaikat. Tapi kalau manusia itu spesial, dikasih akal, dikasih nafsu. Kalau nafsunya udah dibisiki oleh setan, turun Al-Quran surat 114 ayat kelima, ayat ke-6, kalau dicatat kecil tenggeling dapal anas. Alladzi yuwaswisu fi sudur, dibisiki hatinya oleh setan, lalu dilangkahkan tubuhnya ke arah fujur, yang tadinya lisannya fitrah akhirnya melakukan dusta. Nah itu manusia, bedanya sama malaikat jelas. Kalau manusia itu punya akal, dikasih nafsu, dimasukkan ketakwaan, ditemenin juga sama nafsu. Kalau malaikat diciptakan, dimasukkannya hanya ketakwa. Singkat cerita, Nabi Ibrahim tidak habis pikir, nah malaikat nggak bohong. Katanya besoknya mau diambil nyawanya, mau dipundut, mau dimatikan oleh Allah. Piraku malaikat bohong. Seketika itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, apa sebetulnya yang terjadi? Seketika itu Allah izinkan malaikat Israil alaihi salam untuk kembali menemui Nabi Ibrahim. Singkat cerita, Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat Israil, malaikat, anjir bohong. Kenapa engkau berbohong kepadaku? Berbohong apa Ibrahim? Kamari mau kata budak mau bisa nikah kunau, bakal dipundut ku anjeun, bakal diwafatkan oleh Allah, bakal engkau cabut nyawanya. Ibrahim, sesungguhnya demi Allah yang menggenggam nyawaku, aku tidak berbohong kepadamu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa pemuda itu. Namun ketika pemuda itu berlalu, dia menyedekahkan hartanya 7 dirham. 7 dirham kepada anak yatim dan fakir miskin. Apa yang terjadi? Setiap 1 dirhamnya yang disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, Allah ganti dengan 10 tahun umur. 7 dirham berarti berapa, Bu? 70 tahun. Mati hanya Allah yang menentukan, tidak akan dimundurkan, tidak akan dimajukan. Namun umur tugas manusia yang mengisinya agar menjadi berkah. Ketika berkah, barokah, bertambahnya kebaikan, Allah ridho dan Allah panjangkan umur. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. 1, 2, riwayat Nabi Daud alaihi salam. Punya seorang teman juga, solehnya gak main-main. Seketika itu sama kejadiannya. Nabi Daud alaihissalam didatangi oleh malaikat Israil berkata bahwasanya temanmu akan diwafatkan oleh Allah besok. Sama mau nikah juga. Ternyata sebelum nikah menyumbangkan 5 dirham. Allah tambahkan umurnya sampai 50 tahun. Ayeuna kalau sudah tahu amal dari sedekah, datang kenceleng masjid, kecil boga duit 3 lembar, 100.000, 50.000, 2.000, mana arek esok mana? Astagfirullah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Kalau ada manusia yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginannya cuma satu. Ketika manusia dijemput oleh ajalnya, mereka hanya akan bermohon satu, wa minkum, mereka hanya minta satu hal, Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah,
foto. Di sini nggak ada. Nggak ada. Untuk apa kami ini dihidupkan lagi? Fa'as-sadaqah. Aku ingin bersedekah, ya Allah. Saking mulianya keutamaan ibadah yang namanya sedekah menjadi rebutan para calon lain dan ruh-ruh yang telah dipanggil oleh Allah. Yang berat kenapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Bersedekahlah kalian dalam keadaan lapang ataupun boro-boro. Boro-boro. Kunaon bet hashtag sodako tapi meuli syarata bisa. Siga carita tapi nyaan. Ibu-ibu kota Bandung majelis taklim sapoe 3 kali itu ngaji. Isu-isu ka Al-Jabar. Nanti siang ke Masjid Trans Studio. Nanti sore kumpul para MT di dieu sapoe 3 kali amroba saragamna kumpul. Ditanya ku salaki mama tadi gimana? Mama mah al-istidadul yaumi rahila, bapak mencari bekal untuk mati. Oh, terus menahel naon atuh tadi nya kitu we. Aya nu kitu di dieu. Anu mana ku jelema? Hati-hati. Hati-hati. Umur tidak ada kan yang tahu. Amal soleh sedikit, sholat acak-acakan, sedekah acak-acakan, cita-cita masuk surga. Surga yang mana? Betul. Makanya kalau kita runtut lagi secara keilmuan Islam, kenapa yang namanya sedekah itu penting? Kelak pahalanya bernilai jariyah. Jariyah itu apa? Tidak akan pernah terputus. Ikuti kalimat saya, Bu. Bu, ikuti kalimat saya, siap? Sini Allah, siap? Yang bisa mengikuti kalimat ini, yang bisa mengikuti kalimat ini dengan baik, saya beri hadiah. Oke? Hadiahnya brosur umroh. Ternyata nama baca brosur juga tidak brosur ayat terletak hati. Oh iya, baik, siap Bu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathatin sadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bi aw waladin salihina yad'u la. Syawab ulang lagi kabehan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika anak Adam meninggal dunia maka terputus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama, kenapa disimpan sedekah? Sedekah jariyah, ilmi yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Lalu doa anak yang soleh-soleha. Hati-hati tuh sedekah disimpan pertama. Saking mulia ibadah sedekah. Kenapa berat dilakukan? Karena ganjarannya adalah surga. Pintunya pintu tersendiri, namanya bagus sedekah. Membuka dengan cepat, menutupnya pun dengan cepat, dan mungkin ada kemungkinan orang yang ahli sedekah surganya tanpa hisab. Ayeuna diulang deui masjid aya kecleng 100.000, 50.000, 2.000 anu lepek. Mana mari dia surga?
cum? Mana 50.000 cum? Mana yang 100.000 cum? Man alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman terbaik, barangnya terbaik, jumlahnya terbaik, dilakukan ikhlas niatnya karena Allah, maka Allah akan gantikan itu berkali-kali lipat dan Allah akan sediakan hadiah di surga untuknya, rumah yang luas. Wasari'una ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Salah satu ciri orang bertakwa adalah yang berinfak sedekah di waktu lapang ataupun sempit. Kenapa sedekah sangat penting, Bu? Siapa yang bisa jawab? Kenapa Allah berikan kita harta untuk bangun rumah? Boleh. Beli mobil? Boleh. Kawin deui? Tomat aja. Pada kayak kawin deui? Wah, bis. Untuk apa? Yakin, Bu? Ibu punya emas di rumah? Karena harta yang dititipkan itu adalah amanah dari Allah. Baik. Sedangkan yang namanya harta itu dijadikan jembatan untuk menuju ridhonya Allah. Jadikan harta itu untuk bersyiar kepada Allah. Oke, saya tanya, ibu boga emas di rumah? Punya, baik, apa aja? Tuh, tinggal digelar. Cincin. Kalau saya tanya sekarang, ada yang membutuhkan di pinggir jalan, mau dikasih enggak? Yakin? Yakin? Benar mau dikasih, Ibu? Emasmu, hartamu demi Allah tidak akan bawa mati. Betul? Ibu umur berapa lagi sih, Bu? Wallahu a'lam. Paling lama mungkin 20 tahun lagi, paling lama mungkin 30 tahun lagi. Sekarang yang jadi pertanyaan, eta emas rejeng tuh tinggal di jambang anjing terus paling sumputkan dari sekali. Oh, benar. Besok lusa ibu meninggal dunia, itu emasnya dibawa ke lubang kubur tidak? Yakin? Yakin? Sumpah, bersumpah demi Allah, Bu, emasnya dibawa ke lubang kubur tidak? Lalu emasnya akan dikemanain, Bu? Kemana? Ahli waris, pintar. Ahli waris ibu itu siapa? Wanita. Hati-hati, ahli warismu adalah suami dan anak. Ketika suamimu meninggal dunia, etak emas kusalaki dijual jadi modal kawin deh. Kawinlah kamu jadi bestie. Pertemanan menyakitkan. PDKM Purnawirawan, jabatan terakhir, IJet, Poljet, Pekjet. Dia gaji puluhan juta, rumah mewah, mobil paling baru, Pak. Besok lusa engkau wafat, mobilnya dibawa ke kuburan tidak, Pak? Dibawa ke jauh. Syaukuran terkemah tahu. Nanti dari sana mobilnya pulang lagi ke rumah PDKM, betul tidak, Bu? Nanti ketika PDKM meninggal, mobilnya sama istrinya dijual, dipakai modal kawin deui. Kawin kamar buat masjid. Bayangkeun nyeri hati. Ya ayyuhalladzina amanu
jangan sampai ya harta bendamu tuh kupingin, jangan sampai harta bendamu, anak-anakmu kelak akan melalaikan kamu dari mengingat Allah. Kenapa manusia itu kalau sudah diamanahi harta, hatinya akan Allah bolak-balikan dengan mudah. Barek Allah kerteboga sholat tapi kekat ceri Gusti abdi nyari Gusti hati Gusti pasti anak rezeki hari Gusti bere sedekah aja. Bersujud kalau sedang susah, menangis kalau sedang gundah. Tapi kalau diberi kesenangan, apa yang terjadi? Mengeluarkan uang sedikit saja susah dan minta ampun. Makanya jangan pernah bangga dengan seragam majelis taklim. Jangan pernah bangga dengan mobil suaminya. Jangan pernah bangga dengan harta-hartanya sekarang. Demi Allah, Anda wafat itu semua akan ditinggalkan. Berarti apa harta itu? Harta adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla. Jadikan sarana untuk bersyiar kepada Allah. Ada orang yang ahli sedekah banyak, namun terkadang orang tuanya tidak diperhatikan. Kang, saya gaji besar, alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah bersedekah, Kang. Alhamdulillah. Mana saja yang engkau beri, fakir miskin, Kang, yatim piatu, Kang. Masjid ini bisa mewah, aku yang bangunkan dari uang sedekahku, Kang. Lihat. Qul ma anfaqtum min khairin faliwalidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bisabil. Bagaimana hukum dan turunan sedekah? Yas'aluna madza yunfiqun. Al-Baqarah ayat 216. Baca Bu. Jangan ibu jago sedekah juga ke masjid, ke majelis taklim, ke tetangga, ke yatim piatu, ke fakir miskin, tapi kolot diantem. Jadi bagaimana kalau kita yang masih punya orang tua, masih ada ibu bapaknya, sok sedekah dulu sama beliau-beliau yang paling mulia. Dari situ turun wal akrobin, lihat kerabat-kerabat yang dekat. Dari akrobin wal yatama, turun ke anak yatim. Kalau anak yatim sudah, turunkan lagi hukumnya ke fakir miskin. Kalau fakir miskin sudah, wa bisabil, orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan, wasa'ilina wa firriqab. Nanti dari situ turun lagi. Kalau sudah semua dari situ, ibu ada membangun mobil ke masjid dengan naon. Ibu mau bikin yayasan, silahkan. Ibu mau bangun sumur untuk kemajuan umat, silahkan. Yang penting turunan pertama, ingat orang tuamu, ingat kerabatmu, ingat anak yatim, ingat fakir miskin, ingat orang-orang yang ada dalam perjalanan. Setelah itu terpenuhi, sok Bu mau sedekah kemana juga nggak jadi masalah. Kunaon dikurang kadang-kadang kabalik pinter deui, ari ka fakir miskin mineng, tapi gulur anu deukeut karese hirupna. Kunaon ieu Kang Mega bagja supingga ieu geus Bu, bagja kunaon ieu tingali ibu-ibu pada kae menik bingung masjid, adanya ibu-ibu semua cinta ke ajaran Allah. Ngan dituluikeun ku hariwangna. Kunaon hariwangna Bu? Lihat nanti pulang dari sini amal hilang bagai debu-debu berterbangan. Kunaon aku selfie Bu. Ada singkat cerita tapi nyata. Oke, anu belahan buku diharap gayana kieu. Oke, anu di tengah gayana kieu. Oke, anu di kenca gayana
di taman-taman surga bersama besti-besti tercinta, Sister Villa Tiljanda. Lain Tiljanda. Judulan deui Fabi'ai ala irabbikum berarti. Pulang dari majelis taklim ilmu pokok. Besti naon urang nabas. Masuk ikan. Loh, karena apa hubungannya dengan sedekah? Apa hubungannya dengan amal-amal yang soleh yang berterbangan? Apakah salah saya di foto-foto? Pertama, engkau hanya milik suamimu. Betul? Bukan untuk dikonsumsi umum, bukan. Kamera, tapi kan aku pakai kerudung, pakai hijab, sudah terjaga auraku, karek harapan kecil. Baru cita-cita, kenapa ketika fotomu dipajang di medsos lewat keberadaan laki-laki, zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa, dijadikan indah pandangan syahwat keinginan laki-laki terhadap wanita. Banyak ulama yang hancur karena, banyak pejabat yang hancur karena syahwat laki-laki itu utamanya pada wanita. Meskipun engkau pakai kerudung, ketika mukamu dipamerkan pada yang bukan muhrim, apa yang terjadi? Alladzi yuwaswisu fi sudur. Ibu difoto, di selfie, terus lewat keberadaan laki-laki. Fotonya kelihatan. Pertama lihat ibu cantik, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Simpan HP-nya, nanti dilihat lagi. Alladzi waswisu fi sudur. Tinggal ini keluar lagi, namanya belisnya lagi. Iblis bisa. Dari situ timbullah syahwat. Fotomu oleh laki-laki yang bukan muhrim dibawa ke tempat yang tidak terlihat oleh orang, namun Allah Maha melihat. Lalu fotomu dipakai untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Siapa yang berdosa? Laki-laki tersebut jelas, namun dosa jariah yang tidak akan terputus sampai kelak yaumil akhir adalah ibu. Apalagi yang menjadi amal-amal yang bagaikan debu-debu berterbangan, datang ke tukang bakso, dosa tidak, gak dosa. Yang menjadi dosa apa, Bu? Datang ke tukang bakso, cali, mangkok datang, terbuat leheuna atuh keluarkeun dari HP, bari ngahual, jekrek lagi, upload deui ka status WhatsApp, di judulan deui Fabi'ai ala irabbikum tukadziba. Apa yang terjadi? Lalu ada saudara-saudara di Palestina yang kelaparan. Ada tetangga-tetanggamu yang semalam gak bisa tidur. Kenapa? Perutnya keroncongan, gak punya uang buat beli beras. Hati-hati, salah satu turunan keutamaan sifat dari sedekah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nasib orang itu berbeda. Jadi orang itu yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Kalau merasa soleh itu salah, tapi merasa salah itu soleh. Makanya saya lebih baik paksa ibu-ibu semua masuk surga daripada ibu-ibu semua dengan sukarela masuk neraka. Rakyat tahu jadi masalah. Bu, well, mau gaya gituan. Kullu nafsin hati-hati. Bu, ibu jamaah rahimakumullah, hidup ini gak tahu kapan, Bu. Betul? Ayo orang berkumpul. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut.
majelis taklim ada asyar wa masjid di sana innalillahi wa inna ilaihi raji'un para tos ngantunkeun dunya ibu tati aja ibu tati aja ibu tati si panjang umur si ageng milik si seueur atos si egal akan kahaji si gua salahina hati-hati sedangkan di riwayat sudah diterangkan jelas sekali ketika orang wafat keinginannya cuma satu aku ingin sedekah ya Allah betapa pentingnya sedekah satu aku bilang sifat dari sedekah keutamaannya adalah memanjangkan umur. Ibu jangan aneh ya jika cerita tapi nyata saya tinggal di satu perkomplekan kecil saya tinggal di satu komplek kecil tuh hanya bisa dihitung kepala keluarga itu sekitar 40-50 kakak tapi demi Allah penghuninya banyaknya orang tua yang sudah lanjut umurnya di atas 70 sehat semua tiap subuh itu masjid selalu penuh dengan orang tua tersebut selidik demi selidik ternyata para orang tua di komplek tersebut di komplek saya bukan saya akon-akon agul atau sombong tidak kalau saya intip itu luar biasa sedekahnya Bu bukan 100.000 200.000 tidak 1 juta 2 juta 500.000 7,5 200 300 karena kenapa mereka tahu dan luar biasa Bu itu rezekinya nggak pernah habis. Ada saya punya tetangga nyisa uang sampai 200.000 gitu satu bulannya dari jutaan dari belasan juta cuma dia pegang 200.000 saya tanya ini kemanain ibu itu semua ibu saya hanya untuk Allah saya sudah tahu ibu Ustaz semuanya lalu ibu bisa bertahan hidup dengan uang 200.000 Alhamdulillah Allah lebihkan berkali-kali lipat Allahu Akbar. Sok buka akan ada yang miskin musyawarah mani diriungkeun tapi apa yang terjadi Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wa ma hayatid dunya fil akhirati illa mata mereka menganggap bahwa dunia ini bakal kekal kesenangan nyata adalah di dunia padahal sebaliknya kesenangan kekekalan abadi itu ada di akhirat padahal apa yang terjadi mereka tidak pernah menyadari bahwa yang menyempitkan dan melapangkan rezeki adalah Allah. Ibu punya uang dari siapa? Dari suami betul. Itu syariatnya, tapi hakikatnya tetap dari Allah. Makanya kalau di kuliah saya tanya, Bu, umur itu takdir bukan? Halo. Usia itu takdir bukan? Takdir, yakin? Rezeki itu takdir bukan? Saya tanya, kalau rezeki itu bisa dirubah tidak? Kalau usia bisa dirubah tidak Bu? Usia bisa dirubah tidak? Kalau rezeki bisa dirubah tidak? Rezeki bisa dirubah tidak? Cum, siapa yang bisa? Cum. Siapa yang bilang rezeki bisa dirubah? Cum. Ibu, kalau umur bisa dirubah tidak? Usia bisa dirubah tidak? Kenapa? Hidup dan mati seseorang sudah ditentukan batas waktu ajalnya. Tapi kalau Allah berkalam kun fayakun, salah satunya dari riwayat-riwayat yang ada kalau kita bersedekah niscaya Allah akan panjangkan umurnya. Lihat, rezeki bisa dirubah tidak Bu? Tidak bisa. Apa Bu? Sedekah menambah rezeki. Lihat, yang namanya rezeki bertambah itu bukan ditambahkan jumlahnya. Lihat saya, ini hidup mati seseorang Allah yang menggenggam di dalam lauk mahfuz. Ibu kapan lahir, kapan meninggal itu sudah termaktub di dalam lauk mahfuz. Misalkan ibu dilahirkan nanti hidupnya sampai usia 63, Rasulullah SAW
Ya, rezeki ini bersanding dengan ajal. Perhatikan, rezeki bersanding dengan ajal. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Al-Lulu wal Marjan. Tidaklah seorang hamba akan diwafatkan oleh Allah melainkan rezekinya telah habis. Pertanyaannya, ketika ibu diwafatkan berarti rezeki ibu sudah. Ibu lahir usia 0 sampai 63 tahun, rezekinya Allah tetapkan 10 miliar. Misal, amin kecil 20 miliar. Bu, perhatikan saya. Ibu hidup 0 sampai 63 tahun, rezekinya ditetapkan 50 miliar. Ya. Demi Allah tidak akan dikurangi, tidak akan ditambahkan oleh Allah. Kalau ada orang dengan korupsi, mereka mengira rezekinya akan ditambahkan, enggak. Yang jadi PR yang bisa dirubah namanya umur. Usia nggak bisa dirubah. Usia adalah batas waktu kelahiran sampainya wafat. Wallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tifla. Jadi dari mulai nutfah air mani sampai lahirnya itu bayi, sampai ditentukan nanti ajalnya, itu namanya usia. Usia bersanding dengan rezeki. Rezeki hubungannya dengan umur. Apa itu umur? Umur adalah cara bagaimana seorang hamba mengisi usia, itu namanya umur. Makanya tidak ada doa umur dipanjangkan, melainkan umur diberkah. Kalau usia boleh kita dipanjangkan, tapi kalau umur diberkah. Jadi kalau ada orang yang menyangka dengan dia korupsi rezekinya akan ditambahkan, enggak, rezekinya tetap aja 20 miliar, namun cara mendapatkannya kelak itu yang akan bikin dia celaka. Paham bu? Umur, usia, ajal itu bersanding. Sebagaimana sholat bersanding dengan sabar, rizki, umur, dan usia itu selalu disandingkan. Oleh karena itu, kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan mewafatkan anak Adam melainkan rezekinya telah habis. Nggak akan ditambah, nggak akan dikurang. Jadi kalau ada orang pengen kaya, kerjaannya korupsi. Dengan korupsi dia menyangka rezekinya akan lebih banyak. Itu orang ada yang salah dalam imannya. Nggak akan ditambah, nggak akan dikurang. Namun yang jadi masalah umurnya. Sama sekarang seperti ibu nikah dengan suami. Misal nikahnya ibu umur 20 tahun, suami umurnya 25 tahun. Ternyata suamimu meninggal ketika pernikahan di umur ke-10. Berarti umur ibu lagi umur 30 tahun. Disitulah takdir dengan suami yang pertama. Nanti datang lagi laki-laki yang lain meminang ibu, nikah lagi. Ternyata umur pernikahannya hanya 5 tahun. Berarti takdirmu yang kedua dengan suamimu yang kedua adalah sampai 5 tahun. Berarti umurnya ketika 35 tahun. Datang lagi suami yang ketiga. Lalu datang punya ibu ceritakan. Terus kau nikah lagi, akhirnya sampai meninggal. Itulah takdir yang namanya mampu memisah. Sampai sini paham? Paham? Jadi rezekimu gak akan ditambahkan, hanya diberkahi atau tidak. Yang namanya bertambahnya rezeki itu bertambahnya keberkahannya di dalam umurnya. Sama ketika ibu menjalani rumah tangga dengan suami, bagaimana umurnya, bagaimana cara mendapatkan keberkahan di dalam rumah tangga. Itu umur namanya. Kalau usia adalah batas waktu dari lahir sampai meninggal. Tapi kalau umur, bagaimana kita mengisi usia menjadi berkah atau tidak berkah. Jadi yang jadi PR, cari rezekinya juga rezeki yang baik-baik. Ada dalilnya Kang Mega, ada Al-Baqarah ternyata surat 160, surat kedua ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Diperintahkannya
untuk mencari harta yang halal dulu. Ini hubungannya juga sama sedekah. Gak mungkin sekarang kita mau menyucikan diri kita dengan sedekah, membersihkan harta kita dengan sedekah, tapi hartanya dari harta yang haram. Hati-hati, Islam itu bukan ilmu otak-atik, bukan ilmu yang mengada-ngada. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kalian jangan pernah mencampur adukan apa yang hak dengan yang batil, sedangkan kalian mengetahuinya. Oh, suamiku gimana tuh Kang Mega kerjanya jadi Bang Emo? Bang Emo rentenir aja. Rentenirnya bari Emo bisa hadatan, ku abi ditabutkeun terus 10.000. Oke, uih kedeui ka abina 100.000 naik ka Bang Emo. Oh, rentenir masih hubungannya dengan riba, dapat uang hasil riba haram tidak bro? Haram. Lalu dengan niat kepada Allah untuk disedekahkan agar harta dari hasil ribanya jadi halal, itu diperbolehkan tidak? Tidak boleh. Jangan, hati-hati. Kalau mau sedekah juga, dari mana hartaku berasal dan kau belanjakan kemana? La tazidu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba Allah di pengadilan yaumil akhir sebelum menyelesaikan 4 perkara. Al-umuri fima afnahu, umurmu digunakan untuk apa? Bukan umurmu jumlahnya berapa, bukan. Umurmu dipakai apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa dipakai ibadah atau tidak? Diisi dengan keberkahan atau tidak? Umurmu diisi dengan cara-cara yang baik atau tidak? Sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Itu umurnya digunakan untuk apa? Yang kedua, au ilmi yuntafahu bihi. Oh, ilmumu. Sekarang ilmu nanti ditanya. Yang ketiga, perhatikan 2 menjadi 1. Wa an mali min aina aktasaba wa fiman afnaqahu. Harta didapatkan dari mana, lalu engkau habiskan kemana? Kang Mega, ternyata aku mah ingin menyucikan harta. Kenapa? Udah saya mah dulu kerjanya di Bang Emo, bisa. Kira-kira bagaimana Kang Mega? Sama saja, ibu berwudu pakai air kencing. Jadi suci tidak? Tidak, bahkan tidak boleh. Kalau nggak ada air gimana Kang Mega? Apa ayam? Betul. Harta 2 ditanya, kau dapatkan dari mana dan kau habiskan kemana? Duduk sama suami, ngobrolnya apa gitu. Nah, puas lah ya. Dan dulu asal-asal yang gila tuh. Hati-hati. Kalau kita ingin mendapatkan ridhonya dari Allah, cari dulu harta yang baik, pergunakannya untuk yang baik-baik juga. Sudah pasti itu Allah akan ridhoi. Ibu sekarang tahu film Robin Hood? Robin Hood tahu? Pakai panah kayak ibu. Bu, tahu kan Robin Hood bu? Yang nggak tahu apa nama Robin Hood ya? Pakai panah. Apa kerjaannya? Merampok orang kaya, betul? Nanti hartanya dikasih orang miskin, cek orang barat, cek orang boleh mah gagah, gitu teh. Mulia, gitu teh. Mau kan kita batu-batu korupsi, hartanya dibikin ke orang miskin. Buat Islam tetap nggak boleh, dasar wakilnya mau, kita teh. Aku Kang Mega kan korupsi cuma biaya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Biar nanti Allah yang tentukan apakah mereka tetap akan berada dalam kesesatan atau diberi hidayah oleh Allah. Kita mah kerjaannya cuma memperingati. Tong korupsi, Allah Maha melihat cukup. Kalau dia masih macam-macam, baru gegalaksana. Yang penting satu, kita jangan termasuk orang-orang yang fasik. Kita jangan termasuk dalam orang-orang yang zalim di dalam mencari harta dan bagaimana kita mengeluarkannya. Kenapa? Walahumul laknatu walahum su'uddar. Allah akan laknat, dicabut rahmat oleh Allah. Kenikmatan dunia dan akhirat dicabut. Lalu pada kata-kata su'uddar berarti lo semua Ibu karena syar'i mau ibu sudah tanya dari aku salah gak bisa bu, hati-hati. Tapi kalau ada kata-kata kebat
dunia diserahkan ke petani itu jadi manfaat, tapi kalau yang diserahkannya adalah kotorannya, apa yang terjadi? Nggak benar itu, betul kan? Nggak ada faedahnya. Tapi kalau kita mencari harta yang baik, caranya baik, lalu sedekah karena Allah, itulah yang akan menjadi amal sholihan tarda wa aslih li fi zurriyyati in tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amal soleh yang Allah ridhoi, yang kelak kebaikannya akan terus mengalir hingga anak-anak dan cucu-cucumu. Tuh, penting kan saudara? Penting tidak? Satu ke siapa dulu? Orang tua. Dua ke siapa? Saudara, kerabat. Tiga, anak yatim. Empat, fakir miskin. Lima, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Lalu bagaimana caranya bersedekah? Cari dulu kita harta yang halal dan thayyib. Yang halal belum tentu baik, yang halal belum tentu baik, hati-hati. Tapi yang baik belum tentu halal, itu yang betul. Yang halal itu pasti baik, tapi yang baik belum tentu, kecuali kalau sifatnya itu adalah makanan. Makanan yang halal belum tentu baik. Tapi kalau harta yang halal itu sudah pasti baik. Paham? Makanan halal belum tentu baik, belum tentu. Jangan bingung. Jangan bingung. Ibu punya penyakit asam lambung, begina sebelah kemana? Kira-kira ibu bakal siapa? Bakal jenter. Namun ibu jenter siapa datang? Dokter. Betul? Ya, betul tidak Bu? Tapi kalau kita mendapatkan harta dari cara yang halal, insya Allah thayyib. Paham sampai sini Bu? Paham Bu? Lalu apalagi di dalam maut? Nih, ibu ingin selamat tidak? Ketika sakaratul maut, yang datang malaikat Israil, temannya malaikat Rahman, bawa kain kafan dari surga. Lalu kata malaikat Israil, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mau tidak? Wahai ruh yang baik, keluarlah dari jasad yang baik. Lalu kita keluarnya bagaikan air yang macor dari kening, lancar cor. Dipakaikan ruhnya kain kafan dari surga, diketuk pintu langit pertama. Ruh siapa? Ruh fulana bin fulana. Kata Allah, dia adalah hamba-hambaku yang soleh. Masukkan lagi ke alam barzah, jadikanlah kuburnya bagian dari taman-taman surga Allah. Itu proses kematian. Tapi baru engket-engket ini. Ada sih cerita, tapi nyata. Penyakit bangsa orang, imah dibelakeun, mobil pangkalusna, pegawai gaji puluhan juta, nyumbang ke masjid, hasilnya alhamdulillah. Saudara-saudara kita yang non-muslim beribadahnya 1 minggu sekali. Kalau dibuka itu sama pemuka agamanya, sampo 1 juta, 2 juta, 3 juta. Pada KM bukaan selain masjid dalam Jumat, tanya 5.000 paling kerawal-kerawal. Kadang duit 2.000, anu pun ke pahlawan agak setuhan. Orang karek maju. Anda susah bersedekah ketika wafat, apa yang terjadi? Yang datangnya adalah malaikat Israil alaihi salam, temannya malaikat azab, bawa kain kafan dari neraka. Lalu malaikat Israil akan menghempaskan, mencabut nyawanya dengan keras. Saya berkata, wahai ruh yang buruk, keluarlah dari jasad yang buruk. Ditarik ruhnya dengan paksa. Lalu apa yang terjadi? Dipakaikan kain kafan dari neraka, dibuka pintu langit pertama juga tidak. Lalu apa kata malaikat penjaga pintu langit? Kata Allah, dia adalah seburuk-buruknya hamba. Masukkan kembali ke alam barzah, himpit kuburnya
sebelumnya sampai Israel menunjukkan sangkatala kedua Allah. Dari situ selamat belum? Baru bangkit dikumpulkan di padang mahsyar. Ternyata ada orang-orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Oh, Bandung panas juga. Bandung panas itu. Panas tuh. Panas kayaknya lagi gitu. Bisa-bisa dia ciri-ciri akhir zaman. Bandung panas. Sudah tidak terasa sekarang dingin-dinginnya. Nauzubillah. Lapisan atmosfer semakin menipis. Kita mau kemana-mana lempar saja sekarang sudah panas pun. Bisa dibayangkan itu nanti bagaimana di akhirat. Di padang mahsyar nanti akan ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri, tapi ada orang yang dinaungi oleh keteduhan, lalu diberikan minum dari telaga Al-Kautsar. Salah satunya orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang berkurban, orang-orang yang tidak pernah menyelisihi sunnahnya Nabi. Bagaimana kata Rasulullah SAW, hati-hati satu sedekah untuk amal jariah. Kenapa? Karena sedekah yang akan menyelamatkan engkau di padang mahsyar. Keutamaannya bagaimana lagi? Nanti ketika sampai dia milih hisab, ternyata menerima catatan di tangan kanan. Cetati maju ke depan. Lihat. Ini serius nih. Saya nggak akan terlalu serius, tapi ini saya bawakan dengan santai. Cetati, kalau ya Allah. Pengadilan Allah la tazul qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min aina iktasaba wa fima afna. Ditanya hartamu didapatkan dari mana, lalu engkau habiskan kemana? Hartaku didapatkan dari suamiku. Camkan jaminan. Woi, mana suamiku tadi? Panggil. Ketika beres ditanya, ternyata lolos. Diterimalah kitabnya di tangan kanan. Lalu apa yang terjadi Bu Tati? Bu Tati langsung balik. Nih Bu, pengadilan Allah kurang lebih seperti ini. Nanti semua berhadapan-hadapan. Timbangan di sana jelas. Ketika beres, dikasih kitab catatan tangan kanan. Lalu akan berbalik. Abi dipayunnya. Ayo Cis. Cis, Abi dipayunnya. Lalu apa yang terjadi? Bu Tati kata malaikat, itu pintunya, cepat masuk, cepat masuk. Namanya pintu bagus sedekah. Menutupnya dengan cepat, membukanya juga dengan cepat, membukanya dengan cepat dan menutupnya pun dengan cepat. Masuk dia ke sana atas apa? Sedekahnya. Namun hati-hati, sedekahnya nggak bisa berdiri sendiri. Jangan pulang dari sini nanti ternyata sedekah sholat pokok. Tidak bisa baju ayunan arek ahli sedekah. Miliaran sedekah sholat akhir kene. Allahu Akbar, aduh duit geus beak. Allahu Akbar, di dapur eueuh nanaon. Sallallahu liman hamidah ari acara ayeuna jam sabaraha. Allahu Akbar, make syarat warna naon. Allahu Akbar, aku si ibu can nyamper. Allahu Akbar, ambil kacang tutup. Allahu Akbar, ari ieu rakaat ka sabaraha. Tidak bisa itu, tidak bisa, tetap saja Bu. Jangan sampai namanya sedekah ini melalaikan ya Bu, nggak bisa sedekah ini berdiri sendiri, nggak boleh sedekah ini hanya berdiri sendiri. Mau sholatnya juga harus betul Bu. Lalu apalagi keutamaan dari sedekah ketika kita masuk dari pintu yang mana saja? Sedekah itu menolak bala. Ibu ayeuna Yuswa 50, 60, 70 yakin siapa itu? Betul? Yang mega yakin usia ibu itu pasti 50, 60, 70 yakin. Penyakit mulai datang. Encok, asam urat, kolesterol, ginjal, darah tinggi, jedruk. Jedruk kayak so, pernah tidak ibu merasakan? Pernah Bu?
Obat sekali datang 500.000, 600.000, BPJS tidak cover, ada yang harus dibeli sendiri, betul Bu? Coba cek kembali, berarti ada yang salah di dalam kau menerjemahkan harta satu itu. Tolong disimpan-simpan Bu, jangan disimpan-simpan. Gak, Kang Mega gimana? Kan saya mah ngajarin anak-anaknya agar lagi menabung, salah kecil. Makanan kunaon baru orang punten Bu, punten baru sama agama apa guru-guru nah cara guru-guru teh kata kolotna lain bisa pola lain da kolotna heula al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah untuk anak-anaknya. Madrasah pertama, kenapa? Ya diajarkan, nah oke gue salah ya oma, kamu diberi duit ku mama, bunda, nabung sih loba ulah Bu. Kalau anak kita disuruh nabung ke budak gede bakal pergi, bakal keket, bakal cap jahe, esek. Didik anak-anak untuk apa? Untuk bersedekah, rakyat. Didik anak-anak kita untuk bersedekah, bukan untuk menabung. Kalau menabung punyanya hanya di dunia, tapi Allah punya janji, "Annalladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adafan katsira, wallahu yaqbidu wa yansudu wa ilaihi turja'un." Barang siapa yang meminjami Allah berinfak sedekah di jalan Allah, maka Allah akan gandakan berkali-kali lipat. Itu maksudnya adalah hartanya pun akan Allah kembalikan berkali-kali lipat dan jiwa raganya akan Allah sehatkan. Makanya kalau kita umur 40, 50, 60, 70, penyakit mulai datang, sok muhasabah, jangan salahkan dulu kehidupan, salahkan dulu dari amalmu yang belum dilakukan, apa sodako, ada pun mau dilakukan di kengke. Adapun mau dilakukan bukan duitnya 1 miliar, sodakorna 100.000 masih tenteingan. Makanya sodako itu sebagai penolak bala dalam hidup kita. Kalau kita sekarang umur 50, 60, 70, 80, ternyata penyakit banyak berdatangan dan akhirnya harta kita habis. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Sesungguhnya yang terjadi itu sebuah musibah adalah akibat kelalaian dari maksiatmu. Hati-hati. Salah satu maksiat atau kelalaian dari kita apa Bu? Ketika Allah perintahkan fa'asaddaqu wa akun minas sholihin, bahwa sedekah itu adalah amal baik dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal baik. Ternyata kita tidak pernah sedekah. Adapun umur 60 tahun, mohon maaf, sedekahna poe Jumaah ngumpul, Jumat berkah. Hati-hati, yang namanya sedekah itu memanjangkan umur, menolak bala, meringankan hisab di yaumil akhir. Di alam barzakh pun kita akan selamat di padang mahsyar dinaungi oleh Tuhan. Lalu yang keenam, di dunia bakal bongkar, kata sudah jelas. Wani diriungkeun, gak ada sekarang orang yang miskin karena sedekah, gak ada. Ibu tanya pengusaha-pengusaha muslim, ibu tanya pengusaha-pengusaha Islam yang pada sukses, apa kuncinya? Bukan pinjaman bank, bukan modal yang besar, bukan. Apa jawaban mereka semuanya? Karena saya bersedekah. Bayangkan. Jadi kalau sekarang kita hidup ekonomi ternyata masih kurang valid, coba muhasabah lagi. Pertama, adakah yang kurang dari sedekah kita? Yang kedua, mungkin saja sholat duha kita kurang. Hati-hati. Jangan pernah merasa ketika Allah berikan kita rezeki lalu kita lupa sama orang lain. Gak boleh. Gak boleh. Namun saya pribadi punya kekhawatiran, hari di masjid, hari ngalikeun juga dunia. Kayak balik. Datang orang yang minta-minta, bejakeun mamahkeun eueuh. Nyumput. Pertanyaannya, aya begitu di dieu? Yakin? Kalau teu aya hareupeun ustaz, geus balik di pengajian kitu deui. Jangan. Istiqamah yustaqim. Meskipun satu hari kau keluarkan 1.000 rupiah,
itu istiqamah hingga wajah sakratul maut bil haq, itulah kelak yang akan meringankan sakratul maut kita. Sudah cukup Pak, kita perlu tobat agar sampai sini bisa paham? Penting, sangat penting sekali. Tidak dikatakan iman seorang mukmin itu baik apabila ada satu hal yang hilang, apa namanya akhlak. Sedangkan salah satu akhlak yang baik adalah yang ketika kita memperhatikan nasib saudara-saudara kita. Makanya kenapa tadi saya agak sindir ibu-ibu semua, kenapa ibu sekarang datang ke majelis taklim, pulang dari majelis taklim ibu ngerasa dibasok ibu sopasati, lalu ibu posting orang-orang di Palestina lagi kesusahan, sakit hati mereka, sakit seketika mereka berwudu, mereka sholat, setelah sholat mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, apa yang telah ditampakkan oleh saudara-saudaraku atas kenikmatan yang tidak diberikan kepadaku, semoga engkau membalasnya berkali-kali lipat. Lalu apa kata Allah? Demi kemuliaanmu akan kusegerakan orang-orang yang terzolimi itu oleh Allah. Bisi ada di antara kita dulu kerjaannya pamer-pamer kenikmatan. Sudah, hentikan dari sekarang. Bagaimana sifatnya sedekah yang terakhir kan? Aku suka ingin bersedekah, tapi pengen ngajak orang-orang. Jadi aku akhirnya posting kan di status media sosial atau di WhatsApp Al-Quran surah ke-13 ayat ke-22, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ati ulaika lahum uqbad dar. Boleh sedekah secara terang-terangan, boleh. Hadis riwayat Bukhari nomor 1, asal jangan ria. Kenapa? Al-Quran surat kedua ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azab. Janganlah kau menyebut-nyebut ibadah sedekahmu. Kenapa? Kelak itu akan menciderai perjanjianmu dengan Allah. Kelak itu yang akan menghanguskan amalmu seperti kayu bakar yang dilahap oleh api. Kelak itulah yang akan menyakiti hati penerima dari sedekah itu. Tapi kalau niatkan karena Allah untuk mengajak tetanggamu anu keket-keket, boleh. Paham sampai sini Bu? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga dengan sedikitnya ceramah ini 14:45 menit ya. Baik, 15 menit lagi saya akan gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, mangga ibu-ibu silakan, jangan ragu, mau di luar tema juga mangga. Tapi ilmunya bisa dipahami Bu? Well Bu? Yakin well Bu? Alhamdulillah, silakan MC. Ibu MC silakan dipandu kalau ada pertanyaan. Sampai terkesima Ustaz. Apa ada yang bertanya ibu-ibu? Ya, semoga. Ibu ini pun tapi ada dego ini mama telepon, raka telepon, terus rai ifar telepon. Sekarang punya Bismillahirrahmanirrahim. sekarang Bu, tolong telepon ini dulu. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Jemaah Majelis Ta'lim Ihsan. Ini bertanya untuk Ustaz dan ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustaz dan Kama yang sudah panjang lebar yang merupakan
pencerahan lah bagi kami hari pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa kami inspirasikan dan kami akan berikutnya. Mudah-mudahan sisa waktu yang ada pada kami bisa kami laksanakan yang baik pada masa depan. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, sedekah itu memang tadi ada presiden Pak Ustaz, ya, orang tua, kerabat, miskin dan lainnya. Cuma yang ingin saya tanyakan, mana yang didahulukan Pak Ustaz, yang sedekah tetangga mungkin ada yang miskin, ya mungkin kita juga membantu sedekah juga Pak Ustaz. Tetapi sementara masih ada saudara sendiri, saya mungkin adik saya, adik saya Pak Ustaz, ya, itu jauh di Riau sana. Jadi mana yang saya dahulukan, yang istilahnya tetap istiqomah Ustaz, yang membantu lah. Nah, mana yang didahulukan Pak Ustaz? Apakah tetangga atau saudara yang jauh? Itu yang saya tanyakan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ada di Al-Quran surat kedua ayat 216. Yas'alunaka madza yunfiqun, bagaimana turunan bersedekah. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Bersedekahlah yang paling utama kepada orang tua, wal aqrabin, lalu kerabat dekat. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, jikalau engkau bersedekah kepada yang bukan keluarga, maka engkau akan mendapatkan pahalanya satu, namanya pahala sedekah. Namun jikalau engkau bersedekah kepada yang menjadi anggota keluarga, maka akan ada dua keutamaannya. Yang pertama pahala sedekah, yang keduanya adalah silaturahim. Di antara dua dengan satu, mana yang lebih banyak? Dua. Berarti utamanya dua atau satu? Ambil mana? Ambil dua. Kalau ada pertanyaan, tetangga kita susah, ya itu pertolongan, lihat urgensinya. Lalu lihat lagi, ternyata saudara kita yang mempunyai hubungan silaturahim. Rahim itu hubungan rahim, darah, ya. Ternyata juga lagi susah, urgensinya sama-sama beda. Mana yang didahulukan? Dahulukan saudara kita. Ya, dahulukan dulu kerabat kita, saudara kita. Kalau saudara kita udah terpenuhi, tetangga kita urgent, gimana nih? Ternyata kan turunannya waliyatama, setelah akrobin waliyatama wal masakin wal sabil. Atau di Al-Quran surat kedua ayat 177. Laisal birra tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, ya Bu, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ala hubbihi wa atal mana ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wal sabil wasa'ilina wa dirriqab. Lihat turunannya, ternyata gak ada tetangga, namun tetangganya sudah urgent nih. Anak yatim piatu ternyata banyak yang ngasih, misalkan dari saudara kita yang lain atau dari ibu-ibu majelis taklim yang lain, ya. Ternyata tetangga kita lebih butuh, boleh nggak ditukarkan bersama? Boleh. Jadi lihat sistem daruratnya, lihat kondisinya darurat atau tidak. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan perahu, sudah berhubungan dengan nyawa, bantu mereka, ya. Tapi kalau ternyata saudara kita lagi lebih butuh, lihat juga daruratnya seperti apa. Ternyata masih bisa makan, tetanggamu nggak bisa makan, dahulukan tetangga. Amin, ya. Al-Quran surat 64 ayat ke-18. Kalau nggak ayat ke-17. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semua. Bisa dibuat. Mungkin sesi tanya jawab dicukupkan sekian karena waktu, ya. Udah ini. Baik. Ya, Pak Ustaz, ya. Baik. Kita lanjut aja dengan doa.
Baik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami adalah ahli surga ya Allah. Janganlah Engkau timpakan sesuatu yang buruk kepada kami atas kelalaian dan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil ya Allah. Jadikanlah mereka adalah ahli surga tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, ya Allah, janganlah Kau keluarkan kaki kami melangkah dari masjid tercinta ini, melainkan Kau telah ampuni dosa-dosa kami seluruhnya ya Allah. Jadikanlah kami adalah manusia-manusia yang pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami adalah orang-orang yang ahli sedekah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, karuniailah kami keturunan-keturunan yang saleh-saleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ibu, mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon maaf apabila ada lisan saya yang menyakiti. Saya hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Hanya Allah lah yang maha memiliki kesempurnaan. Maafkan jameda, doakan saya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan kembali di yaumil akhir di dalam jannahnya Allah, dan kelaknya ibu-ibu ridho semua agar kita saling bersaksi di hadapan Allah. Jika kita di hari ini pernah duduk bersama-sama di masjid ini untuk bertawaful ilmi, mengajak kepada ketaatan dan menolak kepada kemungkaran dan mengajak beriman kepada Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan pulang dari sini tiada lagi Allah bereskan urusan-urusan kita semua. Semoga kita semuanya wafat dalam husnul khatimah. Bi barakatil tilawatil ummul Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, Bapak DKE, terima kasih kesempatannya saya bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita semua ya Pak. Bapak sing panjang umur, sing panjang yuswa, sing berkah yuswana, Bapak sing atos. Ibu-ibu majelis taklim yang saya cintai, semoga ibu selalu menjadi jembatan antara umat dengan ustaz untuk bertalabul ilmi. Semoga apa-apa yang telah ibu-ibu majelis taklim lakukan Allah ganjar dengan surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.